Ya, yang saya harapkan yaitu ya mudah-mudahan dengan adanya Pemda Banten ini, baik peternak maupun penghobi itu bisa satu wadah gitu loh. Jadi kalau di Banten sendiri banyak jenis merpati hias, kenapa harus ngambil dari luar gitu? Kembali lagi di Omas Merpati Hias Channel. Untuk video kali ini kita akan berkunjung ke Ketua Pemda Banten. Ini orangnya nih. Di Om, kenalan Om? Kenalan? Di Om, kenalan Om? Iya, dengan saya Tumiran ya, selaku Ketua Pemda Banten Merpati Hias ya. Jadi untuk topik kali ini saya akan mengungkap ya, atau istilahnya membuka merpati hias Banten itu apa sih gitu loh, ya kan? Ya, tujuannya buat apa? Istilahnya kan sebagai wadah, ini sebagai wadahan ya, sebagai tempat silaturahmi buat para pencinta merpati hias kan, daerah Banten, Tangerang dan sekitarnya. Iya, sebenarnya dari tujuannya sendiri, saya pertama kali mempunyai gagasan untuk pembentukan merpati hias Pemda Banten itu karena saya lihat yang pertama itu awalnya ya, jadi potensi di Banten sendiri itu merpati hias banyak sudah mempunyai koleksi, tetapi dari peminat-peminat dari Banten sendiri hampir rata-rata itu setiap pembelian dari luar, entah itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, segala macam. Banyak kan dari Jawa ya sana ya? Iya, padahal di Banten sendiri pun banyak gitu loh, mulai dari Kof, Mof, ya kan, dan beberapa jenis lainnya. Nah itulah makanya saya mempunyai gagasan untuk pembentukan merpati hias Pemda Banten. Yang saya harapkan yaitu kedepannya agar istilahnya dengan adanya perkumpulan merpati hias Banten ini ya, jadi kita antar sesama pecinta merpati hias, baik itu dari peternak, terus penghobi, dan istilahnya banyak yang sudah mulai menikmati. Jadi satu sisi dari peternak ini bisa bisa membuktikan bahwa hasil ternaknya itu berkualitas, tidak kalah dengan dari daerah yang lain. Itu makanya asal muasalnya saya punya gagasan untuk membentuk merpati hias Pemda Banten seperti itu. Walaupun dalam saat ini kita masih belum bisa kompak ya, apalagi dengan COVID seperti ini, kita masih susah untuk mengadakan event-event gitu loh. Tapi sebenarnya proses banyak ya di sini, potensinya luar biasa di sini. Iya, awal pembentukan itu kita sudah beberapa kali melakukan event ya. Kita kerjasama dari teman-teman yang ada di Aeropolis Mall, apartemen Aeropolis, terus kemudian itu mana kemarin? Mall Balai Kota ya. Kita masih baru event-event kecil aja, sekedar pameran. Memperkenalkan aja ya. Masih perkenalan. Belum kontes ya? Belum. Tetap wacana kita bakalan pengen ya untuk mengadakan kontes. Kemarin kita udah hampir mau ini ya, mau deal mau kontes nasional kemarin ya. Iya, kita sempat punya wacana lah. Iya. Punya wacana. Kita sudah kerjasama kemarin itu sama beberapa pihak terkait ya untuk mengadakan kontes, walaupun endingnya masih belum bisa terlaksana. Ya mungkin ya insya Allah ya tahun depan kita bisa berkumpul kembali dan istilahnya bisa berbincang-bincang sama para penghobi merpati hias, dan kita bisa melakukan kontes ya, entah itu regional maupun nasional. Ya itu sih ya yang saya harapkan yaitu ya mudah-mudahan dengan adanya Pemda Banten ini, baik peternak maupun penghobi itu bisa satu wadah gitu loh. Jadi kalau di Banten sendiri banyak jenis merpati hias, kenapa harus ngambil dari luar gitu? Dalam artian maksudnya produk Banten sendiri gitu? Betul. Ya. Ciri khas Banten, burung ciri khas Banten, atau memang
ambil dari burung lain kita yang breeding, atau memang kita punya burung Banten merpati hias sendiri gitu? Bukan, kalau untuk merpati hias semuanya hampir rata-rata impor ya. Oh, impor ya? Iya, hampir rata-rata impor, merpati impor. Cuman satu sisi gini, Pemda Banten ini kan mewadahi ya berbagai provinsi, terutama kan Banten, yaitu yang tadi saya sudah sampaikan, teman-teman Banten ini hampir rata-rata setiap pengen jenis merpati hias, seperti contoh kayak misalnya Kof, banyak yang ambil dari luar, padahal dari luar kebanyakan dari Banten sendiri. Gitu loh. Itu ya, yang Dari Banten ya, Jadi muter doang, keluar istilahnya muter. balik lagi ke Tangerang lagi. Berarti asalnya Banten juga sebenarnya. Asalnya dari sini, hampir kebanyakan. Jadi artinya ini wadah untuk komunikasi lah. antara Iya, betul. anggota itu. Ya, Kalau mungkin- keanggotaan kira-kira udah hampir seluruh di Banten atau masih belum? Kalau untuk anggota Banten sendiri hampir kurang lebihnya 58 yang sudah terdaftar ya. Terdaftar ya. Iya, yang sudah terdaftar. Tapi itu ada spesialisnya nggak? Misalnya si A ini khusus kop, atau ini MOV, atau ini khusus apa nggak gitu? Apa semuanya bisa? Kalau untuk spesies sendiri, setiap anggota itu sebenarnya minimal ya. Satu anggota itu harus punya 5 jenis. Oh, itu minimal ya kan? Iya, minimal harus punya 5 jenis. Jadi satu sisi gini, di luar dari breeding, Ya. terus istilahnya, jadi pada saat nanti kita ada event misalnya kontes, entah itu nasional maupun regional, jadi kita bisa ngeluarin gacuan-gacuan itu dari 5 tersebut itu, misal mulai dari Kof, terus Valley Gizer, terus kemudian Soking, terus Capuchin, Jacobin, dan banyak yang lainnya ya, jenis merpati hias. Oh, Itu. mungkin kalau yang belum tahu nih kan, untuk di Banten mungkin belum ada yang tahu kalau misalkan caranya untuk masuk ke anggota IPC, Apa aja gitu ya syaratnya? kemana gitu. Kalau untuk mengenai IFPC Pemda Banten sendiri sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya pengen gabung di grup, biasanya kan komunikasi ya. Udah tinggal kita konfirmasi, terus kemudian kita masukin grup WA, udah dari situ kita komunikasi lebih lanjut gitu loh. Mulai biasanya tuh beberapa teman-teman yang baru gabung itu biasanya mulai dari cara breedingnya, terus penanganan penyakitnya itu biasanya. Oh, belum langsung dia masuk anggota ya? Iya, gitu. Nah, di grup WA IFPC Padang Banten sendiri, nah itu udah istilahnya udah masuk ke Anggota. keanggotaan. Udah otomatis. Kalau untuk istilahnya member resminya sih kita belum, tapi next Iya. bakalan ada. gitu. Ada kesitunya, ada Iya. ke depannya. Administrasinya ya, buat keanggotaan. Entah itu nanti bakalan ada KTA atau apa. Oh, iya. Tapi potensinya besar ya Banten ya untuk pengembangan ke depan ya. Sebenarnya besar untuk mengenai pengembangan, karena satu sisi Banten ini tanah masih cukup luas. Itu Banten, iya. Belum ini semua lah, masih pada sawah banyak. Iya, masih cukup luas lah, dan sedangkan itu dari pihak istilahnya daerah-daerah sendiri juga istilahnya tidak ada masalah kalau bicaranya kita breeding, entah itu merpati atau merpati hias, itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi nggak ada komplainan gitu ya dari tetangga atau. Cuman kalau yang di perumahan mungkin ada ya. Perumahan. Karena perumahan kan biasanya tempatnya udah satu rumah, tempet-tempet gitu kan. Kalau biasanya kalau ada komplainan dari bulunya atau kotorannya, biasanya begitu. Tapi selama ini ya teman-teman yang di Banten ini ya yang perumahan banyak ya Om ya. Iya. Nggak masalah, ada yang nggak masalah. Yang penting jaga kebersihan. Iya, jaga kebersihan. Yang penting rutin aja pembersihannya. Gitu Kalau juga. istilahnya apa? Kalau Burungnya banyak ya kan, setahun sekali dibersihin ya ngebul. Tapi untuk kayak kopdar itu ada ya agendanya. Kopdar ada. Dulu kita itu punya agenda dalam 1 bulan itu 2 kali, minimal itu 1 bulan sekali. Nah, kadang seminggu sekali kalau lagi ini. iya. Cuman karena berhubung lagi COVID begini ya kita agak susah. Itu juga.
Nah, ya kemarin banyak teman-teman juga yang dari Ayam Hias Tangerang juga sempat saya ajak kerjasama untuk ngadain event juga. Komennya dari teman-teman AHT juga gitu, masih COVID begini kita masih banyak yang dicegah gitu loh. Iya, iya. Betul. Berarti udah berapa lama berjalan di PC ini? IFPC itu kurang lebih tanggal 9 Agustus ya 2019 ya. Oh, Iya. 2019. 2019 itu baru dibentuk Jadi sampai sekarang. tadinya pun Banten tuh Pemda Banten belum ada. Jadi antara kita ya sama Iya. Om Has, kita ini Om Ran ini tempat saya main, terus kayak ke tempat Om Has, kita ngobrol-ngobrol, disitulah ngobrol, tuk ya udah besok pembentukan, gitu. Secara apa? Nggak di ini, cuma Iya. langsung ini aja, langsung nggak direncanain gitu. Iya, nggak ada Langsung rencana sama nggak ada rencana mau pembentukan Pemda itu nggak ada. Tapi secara apa namanya hubungan dengan kan pasti ada IPC Indonesia ya Pak? Iya, Iya. pusatnya ada. Ya. Gimana? Apa ada permisi dulu atau memang Ya tetap kita konfirmasi sama Presiden IFPC Pak Joey Wikono. Nah, saya mengajukan untuk pembentukan IFPC Pemda Banten yang mencakup dari beberapa kota dan kabupaten ya di Banten sendiri. Nah, selang beberapa hari saya komunikasi dengan Pak Joey Wikono, terus kemudian rapat beberapa teman-teman yang dari Banten, terus kemudian voting. Jadi beberapa teman-teman yang nggak bisa ikut hadir kita voting sesuai dengan kesepakatan yang jadi ketua. Yang pertama kan penasehat, terus kemudian ketua, sekretaris dan bendahara dan sebagainya. Nah itu dari hasil itu baru tersusun dan kemudian secara administrasi surat tugasnya pun juga keluar dari Pak Presiden Joey Wikono. Jadi udah resmi lah itu ada. Iya. Legal, permisi dari udah situ legal. ya. Iya. Udah resmi. Sudah resmi. Suratnya ada, surat ini. Dukungan dari Pemdanya sendiri ada, kalau kayak supportin dari Kalau dari Pengda IFPC maksudnya. iya. Support selalu, mereka selalu support. Setiap kita mau mengadakan event, supportnya dari beberapa mulai dari tenaga, terus pikiran. Nah, itu dari pusat sendiri supportnya luar biasa.